Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wala haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan kali ini kembali Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita untuk bisa bertatap muka kembali melanjutkan pelajaran kita ya dari pelajaran yang sangat penting untuk kita selaku seorang muslim, yaitu pelajaran bahasa Arab. Yang mana bahasa Arab ini adalah bahasa agama kita, bahasa yang menjadi dasar dalam agama kita, yang menjadi alat bagi kita untuk bisa memahami dengan baik agama ini. Maka tentunya kalau kita ingin benar-benar bisa memahami agama kita dengan baik dan benar, tidak bisa tidak kita harus juga mempelajari bahasa yang digunakan dalam agama kita, itu bahasa Arab. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri telah menegaskan di dalam Al-Qur'an sampai 11 kali ya, di dalam Al-Qur'an menegaskan bahwasanya kitab suci kita Al-Qur'an itu diturunkan dengan bahasa Arab. Nah, maka untuk itu para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya tentunya kalau ini menjadi bahasa kitab suci kita, ya berarti ini adalah bahasa yang suci, bahasa yang terjaga abadi hingga hari kiamat kelak. Tentunya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita juga diberikan kemuliaan sebagaimana kemuliaan dari bahasa yang kita pelajari ini. Baiklah para pemirsa, kita lanjutkan pelajaran kita ya, masih dari kitab Durusul Al-Arabiyyah li ghairi nadikin biha karya Dr. Fi Abdul Rahim, terbitan dari Islamic University of Madinah. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita sudah selesai sampai pelajaran ke-13 ya. Kita sudah masuk pelajaran ke-13 dan kita sudah masuk latihan yang pertama. Baru kita jelaskan tentang cara mengerjakan dan belum kita cocokkan jawabannya. Maka untuk itu sekarang kalau sudah dikerjakan ya, mari kita cocokkan jawabannya ya di halaman 92 ya, kitab jilid kedua halaman 92. Nah, silakan di sana kalau sudah dikerjakan, mari kita cocokkan terlebih dahulu jawaban dari latihan yang pertama ini. Kalau belum dikerjakan, ya silakan dikerjakan terlebih dahulu dan petunjuk mengerjakannya bisa dilihat pada video sebelumnya. Baik, kalau sudah kita cocokkan jawabannya para pemirsa. Nah, yang pertama, fi ayyi sa'atin nuqtah ilal jami'ati ya Aisyatu. Baik. Jadi fi sa'atin, pada jam berapa? Jam manakah ya? Pada jam berapa? Nah, titik-titik ke kampus wahai Aisyah. Nah, yang diperhatikan di sini adalah Aisyah ya, dia sebagai yang diajak bicara, berarti orang kedua ya. Ya Aisyah, ada ya berarti menunjukkan al-mukhatab. Nah, Aisyah dia perempuan. Tunggal atau jamak? Tunggal ya. Berarti kalau dia mukhatab tunggal perempuan, apa di sana kata kerjanya? Yaitu tadhabina ya. Jadi fi ayyi sa'atin tadhabina ilal jami'ati ya Aisyatu. Nah, baik, berikutnya yang kedua, at-tullabu ilal mal'abi ba'da darsi. Ya. Para siswa ke lapangan setelah pelajaran. Ya. Nah, berarti di sini para siswa, pelakunya adalah para siswa. Para siswa berarti dia adalah orang ketiga ya, orang ketiga al-ghaib. Lalu para siswa adalah laki-laki dan dia adalah jamak. Nah, maka di sana kata kerjanya yang pas apa? Yaitu yadhhabuna. Ya, baik. Sehingga kalimatnya menjadi at-tullabu yadhhabuna ilal mal'abi ba'da darsi. Yaitu para siswa akan pergi ke lapangan setelah pelajaran. Baik, selanjutnya yang ketiga. Ana nuqtah ila suqi yaumal jum'ati faqat. Nah, saya ila suqi ke pasar yaumal jum'ati pada hari Jumat faqat saja ya. Berarti ini ana berarti al mutakallim al mufrad ya. Berarti dia ana adhabu ya. Ana adhabu ila suqi yaumal jum'ati faqat ya. Saya pergi ke pasar pada hari Jumat saja. Baik, yang keempat. Nah, yang keempat. Mata ya, yang keempat ya. Mata nuqtah li ziyaratil mudiri ya ikhwanu. Nah, mata kapan ya? Kapan? Titik-titik
Liziaratil mudiri, untuk mengunjungi kepala sekolah, ya ikhwan, wahai saudara-saudaraku. Nah, di sini kira-kira pelakunya siapa? Yaitu ya ikhwanu. Ya ada ya, berarti orang kedua. Al-mukhatab ikhwanu, saudara-saudara. Nah, berarti dia adalah jamak, ya, jamak orang kedua, jamak laki-laki. Sehingga apa kata kerjanya? Kata kerjanya adalah orang kedua, ya, orang kedua laki-laki jamak antum, ya, antum. Berarti mata tadhabuna, ya, mata tadhabuna li ziyaratil mudiri, ya ikhwanu. Kapan kalian akan pergi untuk mengunjungi kepala sekolah, wahai saudara-saudara. Ya. Lanjut yang kelima. Ummi nukta ilal mustashfa kulla yaumin li'annaha maridotun. Ya. Umi, ibuku titik ke rumah sakit setiap hari, ya. Li'anna, karena bahwasanya dia maridoh, dia sakit. Nah, maka di sini Ummi, pelakunya Ummi, yaitu ibuku. Ibuku berarti orang ketiga. Orang ketiga perempuan dan dia tunggal, ya. Maka kata kerja yang pas adalah Ummi tadhabu ilal mustashfa kulla yaumin li'annaha maridotun. Ya, ibuku pergi ke rumah sakit setiap hari karena dia sakit. Yang keenam, nukta ilal maktabati kulla masa'in ya banati. Ya. Apakah titik-titik ke perpustakaan setiap sore, wahai putri-putriku? Ya, di sini ada ya banati, ya. Ya banati, putriku. Nah, berarti di sana apa? Kalau putri-putri, ya berarti dia adalah jamak perempuan, kan gitu, ya. Orang kedua, ada ya-nya di situ, berarti orang kedua, perempuan jamak. Berarti apa? Kata kerja yang pas yaitu tadhabna. Jadi antuna tadhabna, ya. Atadhabna ilal maktabati kulla masain ya banati. Nah, tadhabna. Nah. Taib yang ketujuh. Ya, yang ketujuh. 5, ya. 5 la, ya. 5 la nukta ilal matori ma'ana ya Abbasin. Ya, Abbas. Nah. 5, mengapa? La tidak titik ilal mator, ke bandara, ma'ana bersama kami ya Abbas, wahai Abbas. Nah, yang ditanya ini ya Abbas, wahai Abbas, berarti dia adalah Abbas ini apa? Orang kedua, kan, yang diajak bicara, ya Abbas, orang kedua. Lalu dia laki-laki dan tunggal. Jadi apa kata kerjanya? Yaitu tadhabu, ya, tadhabu. 5 la tadhabu ilal matori ma'ana ya Abbas. Nah. Taib yang ke-8, nahnu nukta ilal jami'ati bisayyaratil ujrah. Nah, bisayyaratil ujrati. Nahnu, ya kami, titik, ya, ke kampus, ya, ke kampus dengan mobil sewa, ya, dengan mobil sewaan, bisayyaratil ujrati. Berarti di sini nahnu, ya, kami pergi, ya, perginya adalah dengan kata kerja apa? Nahnu nadhabu, ya, nahnu nadhabu ilal jami'ati bisayyaratil ujrati. Baik. Yang ke-9, abi nukta ilal masna'i fis sa'atil 'ashirah. Bapakku titik ke pabrik pada jam 10. Nah, jam 10. Berarti di sini siapa? Abi, ya, bapakku. Abi berarti dia orang ketiga, laki-laki tunggal. Sehingga kata kerjanya adalah yadhabu, ya. Abi yadhabu ilal masna'i fis sa'atil 'ashirah. Taib yang ke-10, akhwati nukta ilal madrasati bil hafilah. Saudari-saudariku titik ke sekolah dengan naik bis, ya. Jadi saudari-saudariku pergi ke sekolah dengan naik bis. Nah, saudari-saudariku berarti di sini dia orang ketiga dan perempuan jamak. Ya, orang ketiga perempuan jamak. Apa itu? Yaitu dengan yadhabna, ya, yadhabna. Jadi akhwati yadhabna ilal madrasati bil hafilah. Baik. Alhamdulillah, selesai kita latihan yang pertama.
masuk kepada latihan yang kedua. Kalau latihan yang pertama tadi, semua kata kerja dengan kata pergi ya, dengan kata pergi atau dhahaba dalam bentuk mudhari'. Nah, sekarang untuk latihan yang kedua, akmil al-jumal al-atiyah. Lengkapi kalimat-kalimat berikut ini biwati fi'il mudhari' munasib. Nah, dengan meletakkan fi'il mudhari' yang sesuai fil farq di tempat yang kosong. Nah, sekarang fi'ilnya ya yang sesuai, bukan seperti tadi. Kalau seperti tadi adalah fi'ilnya dengan kata pergi semua. Nah, sekarang sesuaikan dengan konteks kalimatnya. Nah, untuk itu maka silakan sekarang dikerjakan terlebih dahulu ya, nomor 1 sampai nomor 10, dan nanti kalau sudah selesai kita cocokkan jawaban-jawabannya. Baik, para pemirsa, silakan dikerjakan terlebih dahulu dan di pause videonya. Baik, alhamdulillah kalau sudah selesai para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya kita cocokkan sekarang jawaban-jawabannya dari latihan yang kedua ini. Untuk yang pertama, nuqtah al-lughatal arabiyyata ya sayyidi. Apakah titik bahasa Arab wahai tuanku? Ya, berarti apa di sini? Ya sayyidi, yaitu ya sayyidi dia orang wahai tuanku. Orang kedua tunggal ya, laki-laki. Orang kedua laki-laki tunggal. Maka di sana anta ya, anta. Domirnya anta. Berarti dia menggunakan wazan tadhabu. Nah, kalau maknanya yang pas apa? Itu ta'rifu ya. Ta'rifu. Apakah kamu mengetahui bahasa Arab wahai tuanku? Ya, ta'rifu al-lughatal arabiyyah ya sayyidi. Lalu yang kedua, nahnu nuqtah kuratal qadami kullah masain. Kami sepak bola setiap sore. Ya, jadi nahnu ya kami bermain. Kalau bermain laiba ya, dan kalau dengan dhamir nahnu dalam bentuk fi'il mudhari' maka menjadi nal'abu ya. Nahnu nal'abu kuratal qadami kullah masain. Baik, yang ketiga. Afimahaji'il jami'ati. Nuqtah ya ikhwanu. Apakah ya di asrama kampus wahai saudara-saudara. Ya, saudara-saudara berarti dia orang, wahai saudara-saudara ada ya, berarti orang kedua ya, orang kedua laki-laki jamak. Nah, ya, di asrama apa? Tinggal ya, tinggal. Berarti kalau dalam fi'il mudhari' maka menjadi taskununa ya. Fi mahajil jamiati taskununa ya ikhwanu. Apakah di asrama kampus kalian tinggal wahai saudara-saudara. Nah, taib yang keempat, at-tujaru ya, at-tujaru nuqtah dakakinahum ya fis-sa'ati tasiyah. Ya, at-tujaru para pedagang dakakinahum ya toko-toko mereka fis-sa'ati tasiyah pada jam 9. Nah, berarti di sini apa? Membuka ya. Jadi at-tujar itu orang ketiga para kan tadi maknanya para pedagang, itu orang ketiga laki-laki dan bentuknya jamak ya. Orang ketiga laki-laki jamak. Maka di sana kalau membuka dengan kata fathah dalam fi'il mudhari' menjadi yaftahuna ya. At-tujaru yaftahuna dakakinahum fis sa'atit tasiyah. Ya, para pedagang mereka akan membuka toko-toko mereka pada jam 9. Taib yang kelima, nuqtah al-mudarrisu ad-darsa 'ala saburati. Pak guru pelajaran ya di atas papan tulis. Ya, maka jawaban di sini apa? Yaitu menulis. Menulis dalam bahasa Arabnya kataba, dalam fi'il mudhari'nya yaktubu ya. Yang pelakunya adalah pak guru ya, mudaris, berarti dia seorang laki-laki tunggal ya. Seorang laki-laki tunggal, orang ketiga. Berarti yaktubu ya. Yaktubul mudarrisu ad-darsa 'ala saburati ya. Sedang menulis pak guru ya di pelajaran di atas papan tulis. Yang keenam, akhwatu hamzata nuqtah bil jami'ah ya. Saudari-saudarinya Hamzah bil jami'ah di kampus. Apa yang pas? Yaitu sedang belajar ya, sedang belajar. Jadi akhwatu dia adalah saudari-saudari, berarti perempuan ya. Orang ketiga, di sini orang ketiga perempuan dan jamak. Ya. Apa berarti
Kalau di wazannya itu orang ketiga, perempuan jamaknya itu kan di tabel itu yadhabna. Nah kalau ini belajar darasa menjadi yadrusna ya. Yadrusna ya. Akhwatu hamzata yadrusna bil jami'ati. Taib selanjutnya yang ketujuh ya. Ana nuqra'u al-Qur'ana kulla sobahin. Saya titik Al-Qur'an setiap pagi. Nah, berarti jawabannya adalah saya membaca ya, membaca Al-Qur'an setiap pagi. Berarti ana aqra'ul Qur'ana kulla sobahin. Taib yang ke-8 ya, fi ai mahattatin. Fi ai mahattatin nuqra'u ya akhi. Di terminal manakah? Wahai titik wahai saudaraku. Ada ya akhi berarti di sini untuk orang kedua ya, orang kedua laki-laki tunggal. Berarti apa ini? Di VI Mahatotin, berarti di terminal mana kamu turun ya, wahai saudaraku. Berarti VI Mahatotin tanzilu ya akhi ya. Tanzilu ya akhi. Nah, yang ke-9, ukhti nukta ya, salasa lughatin. Saudariku titik 3 bahasa. Ya mengerti, ta'rifu ya. Saudariku ini adalah orang ketiga ya, orang ketiga perempuan tunggal. Jadi ukhti ta'rifu salasa lughatin. Saudariku mengerti 3 bahasa. Terakhir yang ke-10, min ayyi idza'atin. Nukta al-akhbaro ya fatayatu. Ya, min ayyi idza'atin, dari radio manakah titik al-akhbaro berita ya fatayatu wahai para remaja putri ya, para remaja putri ya. Berarti di sini para remaja putri tentunya jamak ya, jamak perempuan dan orang kedua ya. Maka di sana orang dia menjadi antunna ya, antunna sebenarnya adalah antunna. Nah, sehingga di sana kalau di dalam tabel itu dengan tadhabna, maka kalau diganti dengan kalimat yang pas di sini kata kerjanya adalah mendengar ya, mendengar sami'ah menjadi apa? Tasmakna ya, tasmakna. Jadi min ayyi idza'atin tasmakna al-akhbaro ya fatayatu. Dari radio manakah kalian mendengar berita wahai para remaja putri. Baik. Alhamdulillah para pemirsa sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, selesai kita dari latihan yang kedua, pelajaran yang ke-13 ini. Mudah-mudahan kita diberi pemahaman dan diberi kemudahan serta diberikan kebaikan dari apa kita pelajari ini, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita pelajari ini menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya dunia akhirat. Amin. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.